Sedangkan untuk varnish itu kita pakai menggunakan perbandingan 1:3. Sedangkan untuk hardener ini sekitar 0, ya kita rasa-rasanya kalau untuk hardener kita rasa-rasa. Kalau kita rasa cukup, cuman jangan terlalu sedikit, jadi perbandingannya sekitar 10% dari 0,5% dari jumlah varnish yang kita gunakan. Untuk thinner kita tetap menggunakan thinner super, perbandingannya 1:3. Nah, ini kita aduk. Setelah kita aduk, kita diamkan dulu sambil kita mengadakan pengecatan bagian yang lain. Kalau untuk pendikuan bagian-bagian yang tidak kena epoksi, kita cukup menyiram seperti ini. Nah, cukup seperti ini aja, jangan tapi terlalu tekan karena harinya juga tidak memungkinkan. Cuman yang jelas rata. Usahakan jangan tebal, karena kemungkinan mengangkat ada. Ini kita cukup cepat mainnya, kita penyiramannya melakukan dengan cepat. Yang dikhawatirkan kalau tertumpuk cat itu akan menimbulkan cat yang di dalam mengangkat keluar, sehingga terjadi trouble pada pengerjaan. Cukup asal rata bagiannya, ingatkan usahakan jangan tebal, cukup kita kerjain seperti ini. Kalau kita langsung tebal itu risiko sangat tinggi. Nah, ini udah cukup, saya rasa udah cukup. Kalau kita lihat dulu, usahakan bagian-bagian yang bekas kita dasar tadi jangan sampai ada kelihatan sisa epoksi. Kita cepat, karena risikonya kalau lambat itu bisa berakibat fatal. Nah, ini bagian yang sudah kita cat. Ini udah saya rasa sudah cukup rata. Kemudian kalau bagi rekan-rekan yang pengen melakukan penambalan sendiri, itu hendaknya dilihat. Kalau memang masih meragukan, itu bisa kita tebalin lagi catnya, itu untuk menghindari terjadinya belang. Sudah kita lakukan ini juga. Nah, ini kita tinggal melakukan pemarnisan, cuman sebelumnya kita diamkan dulu supaya cat yang kita tembak di media ini bisa beradaptasi dengan cat yang lama. Ya, kita biarin dulu. Nah, untuk tahap pemarnisan sama itu, yang pertama kita geber tipis dulu. Kemudian yang kedua juga seperti itu, kita geber tipis. Dan yang ketiga bisa kita tekan. Dengan mengikuti langkah-langkah seperti ini, insya Allah tidak akan terjadi pengangkatan pada media-media yang lama. Sambungan dalam artian media sambungan. Setelah kita lakukan, kita diamkan selama 30 menit, kurang lebih 30 menit. Ini kita lakukan pemarnisan. Kita melakukan pemarnisan sama dengan pengecatan seperti tadi. Cukup dengan spray ringan dulu.
keseluruhan. Kita lakukan sebanyak 2 kali spray ringan. Setelah kita lakukan penyepraian ringan itu kita lebih 2 kali. Ini sudah 2 kali kita lakukan. Ini yang terakhir kita melakukan, kita tekan seperti ini sampai hasilnya benar-benar maksimal. Nah, ini hasilnya. Ini bagiannya sangat penting. Ini sambungan yang tidak kita varnish. Ini kita varnish bagian sini. Yang di sini kita kasih thinner tulen, thinner tok. Nah, kita varnish seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini. Ini yang tidak ada varnish, tidak terkena varnish, kita kasih thinner. Ini tujuannya untuk menghindari terjadinya pembelangan pada dikuan yang kita lakukan. Nah, ini makanya kita melakukan pengamplasan itu relatif besar dari yang kita diku. Nah, ini kita lakukan. Jangan ragu-ragu, lakukan aja. Karena kalau tidak kita pakai thinner itu akan belang, hasilnya akan belang. Sudah selesai pengerjaan kita. Ini hasil akhirnya. Dengan cuaca yang cukup mendung, itu kita bisa melakukan tanpa adanya trouble kesalahan atau pengangkatan dari dalam. Bekas kita tambal tadi. Nah, kemudian setelah kering nanti kita poles, lakukan pemolesan. Jadi jangan lupa sama sekali kalau ini sudah kita varnish, sambungan antara varnish dengan cat yang lama itu kita kasih thinner. Cuman mengamplasnya sampai ke sini, cuman yang kita varnish di sini. Jadi sambungan yang ini kita kasih thinner. Sambungan ini. Nggak ada belang. Nah, cukup sekian video pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang pengen mengerjain mobilnya sendiri. Sekian video pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.